건배. Hai, kembali lagi bersama saya Minho, yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Nah, pertama-tama sebelum lanjut, Minho mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat para pengikut setia House of Movie. Minho minta dimaafin jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua selama ini. Jadi, maafin ya. Oke, di video kali ini Minho akan merangkum alur cerita film yang berjudul Hot Blooded tahun 2022. Yuk, tanpa banyak cincong lagi, sebelum lanjut siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang masih banyak kakaren lebarannya. Jangan lupa diopi ya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang mendatangi rapat gangster di kota Busan, tepatnya di sebuah perahu. Pria ini bernama Heso, sekaligus bos gangster di daerah Busan, tepatnya di Kampung Kuam, di mana Heso ini datang ke sana untuk memenuhi undangan rapat para bos geng lain yang juga menguasai kota setempat. Namun tak disangka bos geng yang bernama Yonggang memberikan hadiah kepada Heso sebuah beceng. 물 하나 준비했는데 받아라. 약수하나. 그거 먹고 니 진짜 선물이가 뭔가를 지키려고 하면 됩니까? 예? 뭘 지키고 싶은데 옛날에는 그런 게 있었던 것 같은데. Dan inilah berdarah panas atau hot blooded. 알겠습니다. 제발. Kita flashback dulu ke belakang, di mana sebelum Heso jadi pemimpin semua gangster di daerah Busan, Heso hanyalah seorang bos geng kecil, namun berbeda dengan bos gangster lain pada umumnya. Heso terlihat berkarisma, mempunyai jiwa sosial yang tinggi, dan sangat disegani di kampungnya. 또 고래 잡았어. 갑니다. 이 잡은 게 아니고 간다. 예. Heso juga ternyata bekerja sampingan di sebuah hotel sebagai manajer, di mana si bos pemilik hotel yang bernama Mr. Son mengeluh kepada Heso yang bertugas sebagai manajer malah terlihat santuy seperti tidak ada yang terjadi apa-apa, padahal hotelnya baru saja diserang oleh panayagan geng lain yang dipimpin Yonggang. Tapi mendengar hal itu, Heso malah menyuruh atasannya untuk tetap santuy. Menurut Heso ini hanyalah masalah sepele dan akan segera menyelesaikan masalah ini. Heso pun bergegas mendatangi markas Yonggang, di mana Yonggang ini adalah bos gangster yang mensuplai sabu atau bahasa ilmiahnya uyah laknat di daerah Busan. Yang mana ternyata di sini kita tahu bahwa Heso adalah orang yang berbahaya dan teliti dalam bernegosiasi sama bos Yonggang. Yonggang pun tampak segan ketika berbicara dengan Heso, dan Heso pun malah ditawari untuk bergabung bisnis sama Yonggang. 원가루가 원가가 원래 낮거든. 뽕네. 공급도 우리가 하고 하는 것도 우리가 한다. Mendengar hal tersebut, Heso pun langsung melaporkan kejadian tadi kepada Mr. Son. Namun ternyata gara-gara hasutan si Yonggang, Heso kini malah tergiur akan bisnis narkoba meskipun Mr. Son telah memperingatkannya. 겉에만 설탕이 발라있고 또도 마약은 인터폴이 저는 뭐 잘 모릅니다. 그 새끼 약은 절대 안 된다. 중국산 고춧가루 팔아가지고. Namun Heso yang gila harta, ia pun mendatangi temannya yang juga salah satu bos di daerah Pasir Loklok. Dia adalah Mr. Dong, yaitu si bos bagian miras dan kasino, di mana Mr. Dong mengajak Heso untuk bekerja sama dalam bisnis baru yang akan dijalankannya, yaitu sebuah bisnis judi slot. Karena menurutnya bisnis itu sangat-sangat populer di era milenial ini. Jika dulu main judi itu lawannya adalah manusia, kini lawan mereka adalah mesin settingan. Bahkan berjudi sambil rebahan juga bisa. Mendengar hal itu, iman Heso kini mulai goyah. 수야, 이 내랑 같이 일해볼 생각 없나? 그러면 지금 뭐랍니까?
성이 나락시에 방풍꾼으로 맞들이 박아보니까네 전자우랑이야. 실제하고 진배가 없다. Malamnya saat Heso sedang asik main poker, ia malah ditagih hutang dan harus menghadap si bos. Usut punya usut, Heso punya banyak hutang kepada Tuan Hong. Nah, di sini kita mulai tahu di mana Heso yang selalu mengiyakan ajakan para bos geng untuk bergabung dan harus punya penghasilan besar karena ia harus melunasi hutangnya. Tapi bagus sih si Heso ini, ingat gitu akan hutang. Setibanya di warung, Heso yang para rusing akan hutang, tiba-tiba teman lamanya Heso yaitu Chul Jin datang dan memuji Heso karena dia terlalu hebat untuk menjadi manajer hotel. Tapi Chul langsung to the point meyakinkan Heso bahwa bisnis judi slot yang akan dikelolanya bersama Mr. Dong lebih menjanjikan. Tapi Heso yang sudah terlalu banyak mabuk tidak mendengarkan temannya itu. Ia malah mengalihkan topik pembicaraannya. 양조 형님하고 니하고 손잡으면 먹겠나? 엄마, 이거 똥밭에서 벗어나려고 쓸데없는 소리고. 그만 갈란다. Setelah itu, Heso berjalan dan pergi ke rumah gebetannya yang bernama Insuk. Jadi ternyata motivasi yang membuat Heso ingin sukses, selain dia ingin terlepas dari hutang, ia juga ingin bisa hidup bahagia bersama Insuk. Di malam harinya, diperlihatkan anak Insuk yang baru keluar dari penjara. Ia bernama Ami. Tapi Ami ini bukanlah anak kandung Heso. Namun Heso sangat peduli terhadap Ami. Ami berjanji kepada Heso untuk tidak akan melakukan lagi bisnis haram seperti sebelumnya. Saat Heso kembali bekerja, Heso menemui atasannya. Ia diperintahkan untuk menemui sepenjudi Oke karena dia punya informasi tentang buku kas narkoba milik si Yonggang. 막상 누가 피를 봐야 한다. 망정도 얼추 빠졌지. Heso dengan anak buahnya ini pergi ke sebuah pelabuhan tempat si penjudi Oke. Sesampainya di sana, Heso dan Oke mabuk bareng. Namun dengan kecerdikan Heso, Oke yang sedang mabuk berat, ia langsung menanyakan sebuah informasi yang sangat penting sebagai mantan anak buah Yonggang. Oke memberitahu Heso tentang buku kas narkoboy milik si Yonggang. Akan tetapi kedua anak buahnya Heso ini langsung menikam Oke setelah mendapatkan informasi darinya. 마약이랑 장부 어딘지 알지? 이만 잡으면 살려주는 거가? 아저 지기 봐요. 보다 박스 뜯어보고. Di keesokan harinya, polisi pun terlihat datang ke markas Yonggang untuk menangkapnya. Dan terlihat Heso pun kini sudah mendapatkan bagiannya. Di sisi lain, Chul dengan bos besarnya yang bernama Mr. Nam terlihat waspada dan mempersiapkan strategi terlebih dahulu untuk membuat Heso dan para gangster Guam supaya setuju membagikan sedikit wilayah mereka. 구함을 절대 우습게 보지 마라. 다들 물러날 데가 없다. 누구든 구함을 몰락하면 Pada malam harinya, saat para petinggi Guam sedang kopdar, tiba-tiba gangster Yongdo yang dipimpin bos Nam dan panayagannya datang mengunjungi mereka. 회장님 오십니다. 누구세요? 그래. Esok harinya, Heso pun kembali ke rumah Insuk. Heso sangat terlihat bahagia ketika sedang makan malam bersama mereka. Pada pagi harinya, Heso yang semangat memulai kerja di perusahaan slot barunya. Setibanya di kantor, bawahan Heso melaporkan bahwa rentenir Hong datang. Hong ini punya maksud tertentu terhadap Heso, dengan maksud meminta Heso untuk menjadikannya rekan bisnisnya, dengan imbalan jika Heso menyetujuinya, hutang Heso akan dianggap lunas. Kini perusahaan Heso telah berkembang dengan pesat. Tiba-tiba di suatu malam, Heso dikejutkan dengan anak buahnya yang melaporkan jika markas mirasnya itu telah diserang oleh geng Yongdo. Heso pun langsung menuju ke markas tersebut dan terlihat Ami yang bertugas menjaga markas itu pun menjadi korbannya. Mr. Dong yang mengetahui hal tersebut langsung mengajak untuk membalaskan dendam kepada mereka, tapi Heso menolaknya. Lalu Mr. Dong yang marah
langsung pergi ke salah satu markas milik geng Yongdo dan kericuhan pun dimulai. Hingga akhirnya Mr. Dong menikam keponakan dari Mr. Nam. Mr. Nam yang sangat marah memerintahkan Chul untuk meminta Heso mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan kepada keponakan bos besar itu. Akan tetapi Heso dengan tegasnya mengajak geng besar Yongdo itu untuk berperang dikarenakan mereka mengusik bisnisnya kemarin. Oleh karena itu, perang antara geng pun tidak bisa dihindarkan lagi. Malamnya, perang gerilya pun dimulai. Terlihat para panayagan Heso kini sudah berhasil menangkap Chul. Namun saat Heso akan menghabisi Chul, Heso terhasut sama Chul. Ia berhasil membuat Heso kaget. Chul membocorkan semua rahasia bos mereka berdua. Ternyata semua kekacauan yang melibatkan Yonggang, Mr. Dong, dan Heso ini tujuan sebenarnya hanya satu, yaitu untuk membuat Mr. Nam bisa merebut dermaga yang dikuasai oleh atasan Heso. Mendengar hal itu semua, Heso semakin dibuat bingung. Di sisi lain, Yonggang bebas dari penjara. Ternyata Mr. Nam lah yang membebaskannya demi bisa menyingkirkan Heso. Yonggang pun bergegas pergi ke markas lamanya untuk menanyakan barang bukti sisa yang dicuri oleh Heso dengan cara mengancam para mantan anak buahnya. Singkat cerita, di mana Heso yang sudah mengetahui Yonggang sudah bebas, Mr. Dong malah meminta Heso untuk kembali bernegosiasi dan meminta maaf kepada Yonggang dengan tidak melanjutkan perang mereka. Namun Heso yang bengal, dia menolaknya. Mendengar hal itu, Mr. Dong langsung pergi di saat perang sedang berlangsung. Heso kini menganggap Mr. Dong sebagai pengkhianat karena kini dia harus berurusan dengan Mr. Nam seorang diri tanpa bantuan atasan Mr. Son dan Mr. Dong. Keesokan harinya, Heso mengunjungi Insuk. Ternyata yang dia cemaskan saat perang ini bukanlah dirinya, melainkan keluarganya, Insuk dan Ami. Jadi Heso pun meminta Ami untuk jangan mengikuti peperangan yang akan terjadi. Dia meminta Ami untuk tidak membalaskan dendam apapun terhadap musuhnya jika ternyata Heso lah yang akan kalah dan mati. Lalu Ami pun mengiyakannya. Pada malam harinya, terlihat Heso dan Yonggang sedang merencanakan sesuatu. Yonggang bukannya balas dendam kepada orang yang menjebloskannya ke penjara, justru malah meminta Heso untuk bekerja sama menghancurkan sistem yang dibuat Mr. Son dan Mr. Nam. Karena sebagai orang yang sudah terbiasa dengan dunia hitam, Yonggang mengetahui kalau hanya Heso lah orang baik yang tidak mungkin mengkhianatinya. Sebab pengkhianatan di sini sangatlah banyak. Scene berpindah di mana pacarnya Ami yang bernama Mira sedang dugem dan digiring ke sebuah ruangan oleh pria yang tidak dikenal. Ia langsung diperkaos dan dipukuli. Jelas Ami yang melihat belahan jiwanya barengep, Ami pun dengan spontan pergi ke markas kekuasaan Yongdo untuk membalaskan dendam pacarnya. Nah, dikarenakan cinta itu buta, kan tadi udah dibilang sama Heso Ami jangan balas dendam. Budak teh bengalnya, Sesampainya di markas Yongdo, Ami pun bergegas mencari si pelaku, namun dia malah ditikam. 누가 똥치고? 선생님과 서방인가 봐. 어디 갔다 왔노? Ternyata Ami sebenarnya sudah dijebak untuk dihabisi di luar kekuasaan ayahnya itu. Tapi ternyata dalang dari semua ini Chulah yang merencanakannya. Namun sayangnya Heso datang terlambat dan gagal menyelamatkan anak angkatnya. Selang beberapa detik, Heso kembali didatangi oleh si Chul. Dia kekeh meminta Heso untuk menyerahkan dermaga Kuam kepada Mr. Nam. Namun karena dermaga bukanlah urusannya, jadi dia meminta mereka untuk mendiskusikan hal tersebut kepada Mr. Son, bukan kepadanya. Akan tetapi, kericuhan pun dimulai. Ternyata Chul mengakui bahwa kematian Ami adalah rencananya.
Namun sayangnya di sini Heso dan tangan kanannya berhasil ditumbangkan. 우리한테 일할 수가 있나? Selang beberapa minggu Heso bangun dari komanya. Untungnya dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Heso masih selamat. Tiba-tiba anak buah Heso meminta Heso untuk segera datang kembali ke Guam karena ternyata Chul dan anak buahnya sudah berhasil menikah Mr. Son. Jadi kini hanya Heso lah satu-satunya harapan mereka. Lalu Heso pun pergi ke rumah sakit tempat atasannya dirawat untuk menjenguknya. Tapi Heso yang sudah kapalang geleh, ia pun membunuh atasannya itu karena sebenarnya jika atasannya ini dari dulu tidak serakah dan mau berbagi wilayah dengan Mr. Nam, maka mereka tidak mungkin melibatkan keluarganya ke dalam perang ini. Singkat cerita, Shin pun kembali ke masa depan, yaitu di hari di mana Heso akan membantai para bos gangster yang kita lihat di awal scene tadi. Di mana Mr. Nam yang sangat-sangat semangat untuk mendamaikan peperangan antara geng Yongdo dan geng Guam. Namun dengan dinginnya, bos Yonggang malah memberi hadiah pistol kepada Heso. Ya, dengan spontan, Heso menghabisi mereka. Kecuali bos Yonggang, si rentenir, dan yang satu duka teuing lah saha ngaranna eta lah. 그럼 네 내한테 약속한 해래. 진짜 전쟁이 시작되면 네가 총 쏘는 일은 없는 기다. 그럴게. 결정아. 생에서는 좀 하고 다나서. 궁금한 게 있는데 선택한 이유가 뭐고? 세상은 멋있는 놈이 이기는 게 아니고 이기는 거라. Tamat? Gimana tuh ceritanya? Seru kan? Mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.